Baik, hari ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Yang pertama adalah notasi sigma. Pengertian notasi sigma. Salah satu cara untuk menulis jumlah dari suatu barisan bilangan adalah dengan menggunakan simbol yang seperti ini. Dibacanya sigma. Jadi bukan seperti E ya, jadi simbolnya seperti ini. Yaitu salah satu huruf kapital Yunani yang berarti jumlah. Misalnya ada barisan bilangan 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36. Ya, kita anggap ini persamaan 1. Nah, jumlah bilangan di atas dapat ditulis sebagai berikut. Jadi 1 itu adalah 1 kuadrat, ya kan? Karena 1 kuadrat itu kan 1 kali 1. Jadi dia tetap 1. Terus 4 itu kita tulis sebagai 2 kuadrat. 9 kita tulis sebagai 3 kuadrat. 16 4 kuadrat, 25 itu 5 kuadrat, dan 36 itu 6 kuadrat, gitu ya. Nah, ini persamaan yang kedua. Tiap suku dalam persamaan yang kedua dapat dinyatakan sebagai K pangkat 2, ya kan? Karena dia ini bilangannya itu dipangkatkan 2. Untuk K-nya berturut-turut disubstitusikan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi K-nya itu diganti jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan seluruhnya ini berpangkat 2. Karena kan fungsinya itu K pangkat 2. Oke? Selanjutnya, dengan menggunakan tanda sigma tadi, maka jumlah dari persamaan 2 dapat dinyatakan dengan singkat sebagai berikut. Jadi 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 itu kalau ditulis dalam notasi sigma, fungsinya tadi kan K kuadrat. Terus K-nya itu mulai dari 1, ya kan? Tadi itu 1 kuadrat kan? Sampai 6. Karena 36 itu adalah 6 kuadrat. Jadi kalau penulisan notasi sigmanya itu seperti ini. Ini fungsinya, fungsi dari notasi sigmanya. K-nya itu mulai dari mana sampai kemana, gitu ya. Nah, yang 1 itu adalah batas bawahnya. Sedangkan yang 6 ini adalah batas atasnya. Jadi batas bawah, batas atas. Mulai dari mana sampai mana, gitu ya. Kayak seperti tadi, K-nya itu mulai dari 1 karena mulai dari 1 kuadrat sampai 6 karena 36 itu adalah 6 kuadrat tadi, ya kan? Oke. Dengan demikian kalau dibalik nih dari notasi sigma ke barisannya, notasi sigma K kuadrat dari 1 sampai 6 itu adalah 1 dipangkatkan 2 karena K-nya kan diganti dari 1 sampai 6. 1 kuadrat karena fungsinya itu kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat, tambah 6 kuadrat, ya kan? Karena sampai 6. 1 kuadrat 1, seterusnya sampai 6 kuadrat 36. Ini kalau di total adalah 91. Oke. Secara umum, notasi sigma itu A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai AN kurang 1 plus AN itu sama dengan sigma AI I sama dengan dari I sama dengan 1 sampai N. Itu adalah bentuk umum dari notasi sigmanya. Sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat dari notasi sigma. Yang pertama, ini kan tadi bentuk umum dari notasi sigmanya, ya kan? Notasi sigma dari AI, batas bawahnya I sama dengan 1 sampai N, berarti A1 tambah A2 tambah A3 sampai AN, karena batas atasnya itu sampai N. Terus apabila ada notasi sigma di sini itu dia tidak berupa fungsi tapi hanya konstanta, maka hasilnya adalah NC. Ya, di sini tuh ini tidak diubah jadi angka, jadi dia tetap N, maka N-nya akan turun. Terus diikuti oleh konstantanya. Misalnya konstantanya 5. Berarti jadi N5 atau 5N begitu ya. Selanjutnya apabila suatu fungsi itu ada koefisiennya. Nah, koefisiennya itu bisa ditaruh di luar dari notasi sigmanya, gitu ya. Terus apabila notasi sigma itu ditambah atau dikurang, jadi ada dua fungsi yang berbeda, terus dia ditambah atau dikurang, itu bisa dipisah. Ya, jadi
AI plus minus BI gitu ya. Jadi dipisah fungsinya, tapi notasi sigmanya ini tetap sama, batasnya tetap sama, misalnya mulai dari 1 sampai 5 misalnya, berarti di sini juga dari 1 sampai 5 nggak boleh berubah, cuman dia dipisah aja wadahnya. Jadi tempatnya itu dipisah gitu. Kalau ini kan jadi satu, terus ini dipisah jadi 2. Nah, yang berikutnya yang kelima, ini fungsinya hanya i, jadi ngikuti di sini. Hanya i, dan di sini itu batas atasnya hanya n, tidak dirubah menjadi angka. Maka hasilnya adalah 1/2n dikali n plus 1. Terus kalau i-nya kuadrat berarti 1/6n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 gitu ya. Nanti kalau langsung kita kerjakan contoh pasti langsung paham ya. Iya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Tulislah dengan notasi sigma barisan bilangan berikut. Jadi di sini ada contoh barisan bilangan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 itu kita bikin notasi sigmanya gitu ya. Oke. Caranya oke. Tulis sini ya, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Oke. Nah, kita cari formula yang tepat untuk menghasilkan angka-angka di barisan ini gitu ya. Jadi formulanya itu harus bisa digunakan dari awal sampai akhir. Jangan cuman bisa digunakan di awal atau 2 angka pertamanya, harus bisa digunakan sampai angka yang terakhir gitu ya. Oke, pertama misalnya nih, misal 1 itu mungkin 2 kurang 1. Nah, dalam pembuatan notasi sigma, apabila kalian sudah memulai angka itu dari angka yang bukan 1, 2 kan angka yang bukan 1, itu sampai ke bawah angkanya tidak akan berubah ya. Jadi kalau kalian memulai angkanya itu bukan angka 1, contohnya 2 dan seterusnya, atau negatif misalnya, pokoknya angkanya bukan 1, itu sampai ke bawah angka 2 ini tidak akan berubah gitu ya. Nah, terus kalau prosesnya itu dikurang berarti kurang juga, nggak boleh berubah ya, paham ya. Terus kalau misalnya kalian memulai angkanya itu dari 1, itu ada 2 option, angkanya berubah atau angkanya boleh tidak berubah. Kalau dia berubahnya itu berurutan, mulai dari 1, kalian kan mulainya dari 1, itu bisa berubah jadi 2, 3, 4 gitu ya, 5, 6, 7, 8. Atau kalau misalkan kalian memulainya dari angka 1, itu bisa tidak dirubah, tetap 1 sampai bawah gitu ya. Jadi menyesuaikan formulanya itu menyesuaikan angkanya ini. Sekarang kalian lihat, 2 kurang 1, oke 1 gitu ya. Tapi 2 kurang 2 bukan 3, 2 kurang 3 juga bukan 5 ya kan. Dan formula ini hanya berlaku untuk bilangan yang pertama, tidak bisa bilangan yang seterusnya. Berarti formula ini tidak bisa digunakan. Kalian harus mencari formula yang lain gitu ya. Oke. Nah, misalnya nih 1 itu tetap ya kita misalnya pakai 2 kurang 1, terus 3 itu 4 kurang 1, 5 itu 6 kurang 1, terus 7 itu 8 kurang 1, 9 itu 10 kurang 1, terus 11 itu 12 kurang 1, 13 itu 14 kurang 1, 15 itu 16 yang dikurangi 1. Tadi kata ibu gitu ya, kalau angkanya sudah dimulai dari 2 itu tidak boleh berubah gitu ya, tidak boleh berubah, harus 2 sampai bawah gitu ya. Tapi kalau dimulainya dari angka 1 itu boleh berubah, boleh tidak, tergantung keadaan gitu ya, tergantung keadaan. Nah, ini belum tentu salah. Nah, ini bisa dirubah. Jadi pakai perkalian. Misal gini, 2 dikalikan 1 dikurang 1. Nah, ini kan sudah dimulai dari 2 tuh, berarti dia tetap 2. Ini yang berubah misalnya jadi 2
ya kan, karena 2 kali 2 itu 4 dikurangin 1 gitu. Berarti ini tetap 2, nggak bisa berubah 2-nya ya, 2-nya tetap. Nah 2-nya itu sampai bawah tetap. Nah ini tadi yang di atas ini tadi karena dia 1, dia bisa berubah ya kan, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan. 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12, 2 kali 7 14, 2 kali 8 16. Terus bilangan yang dimulai dari 1 itu boleh berubah, boleh tidak, tergantung keadaan. Kalau ini berubah jadi dari 1 jadi 2, 2, 3, 4, hasilnya kan nggak akan mungkin jadi ini gitu ya. Makanya satunya itu kita tetap sampai bawah gitu. Nah gitu ya. Lalu gitu ya, dalam pembuatan notasi sigma itu harus ada angka yang berubah, tidak boleh tidak ada angka yang berubah. Nah angka yang berubah ini adalah variabelnya nanti. Nah ini variabelnya. Jadi kalau ditulis misalnya nih variabelnya itu pakai K misalnya, berarti kan itu 2 kalikan K dikurangin 1 ya. 2-nya kan tetap, jadi dia tetap 2, satunya yang di belakang itu tetap, berarti dia tetap 1. Nah bilangan yang berubah dari 1, 2, 3 dan seterusnya berubah ini, ingat ya, kalau berubah itu angkanya tidak boleh loncat ya, harus berurutan. Jadi angka yang berubah itu tidak boleh loncat. Nah angka yang berubah itu akan menjadi variabel, variabelnya boleh apa aja gitu ya. Ini ibu pakai variabelnya K gitu ya. Atau kalau ditulis gitu ya, itu kan jadi 2K kurang 1. Ini tuh fungsinya gitu ya. Lalu notasi sigmanya seperti apa? Notasi sigmanya kan fungsinya itu 2K kurang 1. Karena variabelnya itu K, berarti di sini itu pakai K, sama dengan kamu kan mulainya dari 1 juga, berarti sampai 8. Oke, ini selalu dimulai dari 1 ya, harus ada yang dimulai dari 1. Kalau angka yang sudah dimulai dari angka yang bukan 1, misalnya kayak 2, itu tidak akan pernah bisa berubah ya. Jadi kalau kamu sudah memulai angkanya dari bilangan yang bukan 1, itu sampai bawah tidak akan berubah. Tapi kalau kamu memulainya dari angka 1, itu punya 2 option, boleh berubah seperti ini atau tidak, tergantung keadaan, menyesuaikan gitu ya. Oke.